Welcome to Conversation Podcast. Ini adalah Conversation with Surabaya Cambridge School. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang banyak banget pelajaran, baik mulai dari parenting, persistence, dan juga banyak banget hal-hal karena belajar nggak harus di sekolah. Bener nggak? Benar. Josh. Benar. Ya. Perkenalkan, namaku Ori Elizabeth Glory, and I will be your host for this conversation. Jadi di sini comfortable aja lah ya, Josh ya. Ya, bisa. Okay. Today I have a very amazing guest. Ini namanya Joshua James. Dia a very talented person. Kasih. Makasih. Iya, sama-sama. Mungkin before I introduce to the crowd who you are, mungkin boleh nggak kamu jelasin ke audiens siapa Joshua James ini? Ya. Jadi aku Joshua James, aku lulusan SCS tahun 2022. Aku sekarang baru selesai tahun pertama aku di Nanyang Technological University atau lebih dikenal NTU Singapore. Alright. Nah, ini ya di sini aku punya dua versi dari pencapaian Joshua. Tadi aku sudah dikasih tips sih. Dua versi. Iya, tadi kayaknya nggak boleh bahas terlalu panjang. Cuman aku tuh merasa kalian semua tuh harus tahu, guys. Sepinter itu. Mana ya tadi ya? Ada yang pencapaiannya sejengkal. Oke, banyak banget. Tapi aku bakal bacain yang versi singkat. Jadi yang pertama itu Joshua is the winner of you're the gold medalist of National Olympiad in Informatics, KSN Informatika. Ya. And also, wow, full scholarship di NTU ya. Ya. Wow. Kasih. Joshua, kalau misalnya udah juara, ini pertanyaannya classic and cheesy banget ya. But winning in nationals, getting a full scholarship di university yang I don't think NTU gives scholarship that much ya. Yang Ya. full. Berapa sih yang dapat emangnya? Wah, Sampai 10 orang nggak? aku sih nggak ngitung. Nggak ngitung. Mungkin sampai lah harusnya 10. Sampai 20? Aku nggak ngitung. Nggak ngitung. Dikit, guys. So, he's the real deal. You should listen to this. How do you feel kayak ketika kamu udah nyampe di nationals and then winning a lot of things? Pastinya aku seneng sih. Nah, Aku nggak expect juga bisa emas. Karena kalau lihat di leaderboard, beda aku sama perak itu kayak beda dikit banget. Beda dikit banget. Ya, bangga lah. Oke. Kalau misalnya nih, itu informatics ya? Iya. Kalau banyak orang yang bilang ya, orang tuh bisa mathematics tuh mereka either talented, atau mereka hardworking, atau both. Menurut kamu di antara 3 spektrum ini, kamu yang mana sih? Kok kamu bisa sampai dapat emas itu? Untuk informatika ya? Talented, hardworking, atau both? Aku belum pernah mikirin sih. Mungkin aku ada talent dikit karena ya aku juga berusaha. Ada faktor hoki juga lah. Ya. Jadi mungkin ada ketiganya hoki lah. Hoki. Oh ya, berarti Talented, hardworking, hoki. Untung. Iya, Aku ketiga. Oke. Tapi many people say luck itu preparation meets hard work. Nah, tapi kayak tanpa faktor hoki juga susah. Oke. Kamu memangnya ada itu nggak? Boleh cerita nggak sedikit tentang how hard do you work for this? Kayak medal gitu. Atau mungkin kamu kayak enggak sih, Ci. Aku sebenarnya kayak santai gitu. Pelatnas aku kayak melisir gitu. BTW yang nggak tahu pelatnas itu pelatihan nasional, bener Iya, ya? pelatihan nasional. Ya, boleh nggak spill dikit? Aku nggak pernah pelatnas soalnya. Mungkin ada banyak teman-temanku yang berusaha lebih keras dari aku. Tapi kayak overall, aku selama sebelum OSN tuh banyak ngerjain soal lah. Aku sebelum OSN tuh udah kayak ngerjain lebih dari 1000 soal online, soal programming challenge lah. Lebih ke algoritma dan data struktur gitu. Yang penting buat Olim Informatika gitu. Aku udah ngerjain kayak lebih dari 1000. Nah, terus selain itu aku juga ya dibantu banyak teman-temanku lah yang udah mungkin udah experience di field-nya. Dan ya itu terus kayak kadang-kadang pas itu aku pas belajar buat OSN tuh juga ada kayak dan lain-lainnya, kayak ada pas itu ada TOEFL, terus ada S levels. Jadi menurutku mereka cukup challenging untuk jalin bersamaan gitu. Tapi untungnya saya selesai, selamat lah, selamat. Yeay. Good job. Awkward ya. Awkward. Kalau misalnya nih, kamu
how did you get so into informatics? Kamu apa sih yang bikin kamu suka sama informatik? Atau sejak kecil kamu udah suka? Jangan-jangan. Gak juga sih. Kapan? Menurutku informatika itu kayak bidang yang cukup interesting. Karena itu sangat kayak inti dari lombanya itu problem solving. Wow, yeah. Jadi kayak kalau kalian yang mau ikut Olimpiade Informatika, itu yang Olimpiade yang paling entry level, kayak masuknya itu paling gampang karena itu nggak terlalu perlu knowledge yang banyak banget. Tapi sisanya itu cuma gimana cara ngelatih logika untuk ngerjain soal. Jadi ikut. Yay. Yes. Adik kelasku harus ikut ya, harus ikut Informatika juga. Jadi ambasador di sini. Nanti kamu yang bantu ngelatih ya? Wah, itu bisa dibahas nanti. Oh, siap. Jadi, sejak kapan sih kamu exactly you remember kayak, oh, I'm into this problem solving thingy gitu? Aku pas ngerjain soal tuh merasa seru aja sih. Jadi kayak itu. Jadi sebelum aku OSN tuh disuruh temen. Huh? Sebelum itu aku cuma suka ngerjain soalnya karena menurutku itu seru dan menarik lah soalnya. Jadi aku do it for fun. Terus pas itu aku pas itu sering nanya sama temanku satu ini. Dia ya anak pelatnas lah, udah menang 2 tahun sebelumku. Jadi aku sering nanya dia juga untuk soal-soal yang aku kurang ngerti. Jadi pas itu dia rekomen aku untuk ikut OSN ini. Jadi aku mikir, bener juga, harusnya aku ikut ya. Iya. Kayaknya soal for fun, unik ya. Mama-mama tuh mau lihat anak kayak gini. Kalau misalnya kamu nih, karena suka problem solving, cita-citamu sebenarnya pengen jadi apa sih emangnya? Cita-citaku kayak, wah, orang kaya. Ada kayak hobi bisa dipisahkan sama cita-cita lah ya. Betul sih, iya. Jadi intinya whatever makes you rich ya. Ya cita-citaku cukup simpel jadi orang kaya, tapi ya menurutku problem solving itu kayak kalau bosen gitu kan mikirin sesuatu enak. Kadang-kadang. Boleh nggak sharing salah satu soal yang bikin kamu kayak, wah aku cinta banget nih sama informatics nih? Wah, kalau aku pakai soal yang aku buat nggak bisa ya? Boleh kan ya? Boleh kan? Aku pas itu pernah lihat salah satu soal yang aku dikasih tahu temanku ini. Jadi kayak, aku coba ingat. Oke. Jadi kayak banyak titik dalam Cartesius plane gitu, koordinat, banyak koordinat, titik-titik. Banyak titik-titik, terus disuruh cari kayak susunan urutan titik-titik supaya apa ya? Maksudnya kayak supaya angle-nya kecil gitu atau gimana gitu. Kayak pilih titik ini terus ke sini biar angle-nya kecil gitu. Terus kayak soalnya kayak kelihatan kayak matematika banget. Tapi solusinya intinya cuma untuk dari titik apapun kita pilih titik paling panjang gitu doang, paling jauh. Jadi kan kayak dari soal yang kompleks gitu solusinya simpel banget gitu. Itu menarik banget. Kok bisa nemu hasil itu? Wah, itu aku nggak nemu sih, itu aku dikasih tau temanku. But that's really interesting. Dari satu yang kayak, susah banget ya. Ternyata solusinya sesimpel itu. That's what made you fall in love with informatics, is it? Ya. The efficiency. Seru aja sih. Ada komunitas yang mendukung juga lah. Oh ya? Iya. Spill. Spill gimana? Siapa yang mendukung kamu? Siapa? Jadi, aku tuh ada kayak teman-temanku lah, anak-anak pelatnas juga. Itu kayak kita satu komunitas namanya TFC. Jadi kita tuh, TFC singkatan dari apa? Itu TFC Fan Club. Jadi itu kayak rekursif gitu. What is TFC? TFC Fan Club. Maksudnya TFC itu apaan, Adek? Itu kayak... singkatan dari apa? TFC Fan Club. Iya. Oke. Gitu. Emang intendednya gitu, supaya kayak fungsi programming kayak infinite recursion lah. Oh, jadi itu nama fungsi? TFC? Enggak. Kadang kayak... Maafkan aku ya. TFC itu singkatan dari TFC Fan Club. Jadi TFC ini kayak
nggak bisa dibuka kayak TFC jadi TFC fan club. Jadi kayak kalau di programming ada namanya fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Namanya rekursi. Dan kalau bisa dijalanin terus-menerus namanya infinite recursion. Nah, jadi intinya dari situ. Jadi kita tuh kayak ini teman-teman paling baikku lah selama aku pelatnas. Mereka kasih aku support untuk pelatnas, untuk kan pelatnas susah ya, kayak kadang sering kali burn out juga lah. Tapi dengan ada komunitas ini, aku lebih jarang burn out lah. Jadi sekarang kita lagi fokus untuk project-project kita sekarang itu untuk membuat informatika lebih accessible. In other words, jadi pembahasan OSK, OSP, bahkan OSN nasional, kita coba buat, terus kita udah ada bahkan di Instagram solusi pembahasan OSNK dan OSNP, dan kita juga buat lomba sendiri. Wow. Ya, jadi terus buat orang kalau emang interest untuk ikut informatika itu semua udah ada gitu loh maksudnya. Kayak gratis semua udah ada. Jadi mereka masuknya itu aku pengen nge-simulate dulu pas aku masuk informatika itu aku dibantu banyak orang. Nah, jadi aku kepengen kasih experience itu ke orang-orang yang mau masuk juga. Wow, that's so jadi nice. kita satu organisasi lah, banyak teman-temanku pada jago semua gitu. Wow. Ya. Really, that's really good. Apalagi informatik sekarang memang dicari banget ya nggak sih? Bener kan ya? Kayaknya demand buat IT related tuh bakal naik lah. Yeah, agreed. Apalagi a little bit out of context. Apalagi kamu sekarang di Singapura ya, pasti kamu see that there's a lot of kayak imports from outside Bener. to fulfill demand yang ada di Indonesia. Jadi semuanya follow Instagramnya tadi ya. Ya, TFC Fan Club. Oke, sekarang balik lagi nih, kita mundur sedikit nih. Kita misalnya tadi kamu ngomong ya, kamu ada TOEFL, ada Olimpiade, ada apa gitu. Dan sekarang kamu masih ada dedikasi untuk also help people, even though kemarin kamu katanya kayak sampai hampir bisa burn out dikit ya. Tapi kan ada TFC Fan Club untungnya. Yeah. How do you actually manage your time? That's like a lot of things, you know? How do I manage my time? Yeah. Itu pertanyaan menarik. How do you stay alive? How do I stay alive? Considering aku dulu pas masa-masa itu emang beneran burn out parah juga. Jadi kayak kadang-kadang aku merasa time managementku nggak se-efisien yang banyak orang kira. Tapi menurutku pas zaman-zaman itu pastinya tiap waktu itu berharga banget. Yes. Jadi sebisa mungkin kalau kamu pakai waktumu untuk belajar, most likely atau ya fokus ke apa yang kamu pengen achieve at that point in time, most likely kamu bakal stay alive juga lah. Jadi kayak time management menurutku sangat penting. Kamu bisa nge-manage waktu, tapi aku dulu kurang bisa gitu. Jadi aku cukup pukul rata lah, kayak untuk ES level, untuk OSN gitu, aku cukup pukul rata. Jadi kalau aku fokus OSN gitu, kadang-kadang ES level beneran tak tinggalin gitu. Tapi masih lulus kan ya? Hah? Masih lulus kan ya? Lulus. With flying colors nggak? Wah, itu tidak ada komentar. Oh ya, with everything that's going on, kamu emangnya dapat E-levelsnya berapa sih? Spiro sekarang? Aku ES level. Oh, aku ES E level nggak ikut. Maaf, karena pas ya. itu lagi pelatnas. Oke, ES levels. ES level, aku dapat 4A. 4A guys. Tapi this is the kid that do informatic lessons for fun. Ya, mamis ya. Ini memang different breed anaknya. Banyak anak SS juga bisa gitu lah. Oh iya, Menurutku, kalau berusaha buat E level, ES level, E level pasti bisa. Yeah, we believe in Joshua James. Oke, ngomongin tentang NTU. Why NTU? Dengan kayak banyak university. Why NTU? Yeah, you know. Ini jadi kayak interview pas aku mau masuk ke kuliahnya. Yeah. Why NTU? Pastinya NTU itu univ yang punya kualitas bagus lah. Dia salah satu top ranked universities in the world. Tapi kita tahu kan kalau ranking dari suatu univ itu ditentukan oleh research-nya. Dan kalau kita nggak beneran menggunakan research-nya, jadi ranking itu cuma kayak angka kosong lah. Ya. Tapi menurutku NTU
selain rankingnya, dia juga kasih banyak opportunity buat murid-muridnya lah untuk belajar lebih dari yang dikasih kurikulumnya. Dan menurutku kurikulumnya bagus juga. Dari awal udah pengen NTU ya memang ya? Dari awal, ya aku ngincer NTU, tapi aku nggak expect masuk elektro. Gitu. Nah, terus, tapi? Nah, tapi masuknya elektro. Oh, sekarang kamu electrical engineering? Iya, aku masuk elektro. Teknik elektro. Sesuai ekspektasi nggak? Enggak sih, aku pengennya masuk computer science, tapi keterimanya di teknik elektro. Tapi ada banyak opportunity buat aku untuk pursue a career di IT related field juga. Karena di Univ, ya, NTU ngasih banyak opportunity buat kita. Apalagi dengan adanya ICC courses, interdisciplinary courses, itu yang kayak menggabungkan beberapa jurusan. Jadi aku dapat kayak mod yang diambil semua mod lainnya, semua anak jurusan lainnya gitu. Dan itu dihitung sebagai poin ya? Iya. Wow, nice. Dan aku juga mau tanya dikit nih, kan kita ngomongin tentang how education has enabled you to achieve something more gitu. Aku juga sempat dengar spill dikit nih, kalau misalnya di sekolah tuh ternyata ada beberapa kesempatan, bahkan di SES when you were still in school, ada beberapa chances di mana kamu tuh bisa explore your informatic abilities. Boleh nggak cerita sedikit tentang hal seperti itu? Pas itu aku COVID. Oke. Jadi aku masuk Olim Informatika ini purely dari teman-temanku. Jadi kayak aku di-encourage temanku untuk ikut informatika. Dan karena emang pas itu lagi COVID ya, jadi aku merasa itu good chance karena aku bisa coding di Zoom nyala gitu kan. Zoom nyala, aku coding di balik layar, guru ngomong baru kayak unmute gitu atau apa, karena aku bisa off cam gitu. Jadi tapi kalau dari sekolah ada banyak guru yang support aku juga lah. Pas mereka tahu aku mau ikut olimpiade, kayak contohnya Pak Dimas. Itu dulu yang ngurusin administrasi aku punya Olim lah, kayak kan OSN cuma bisa ikut kalau dari sekolah. Jadi Pak Dimas yang ngurusin kayak ada info dari pusat. Dan menurutku itu sangat membantu lah, berarti kayak guru yang lain juga ada info lah, aku ikut Olim, dan banyak guru juga ngerti, mungkin tugasku ada yang dikurangin gitu. Dan bahkan sampai aku pelatnas pun, aku dulu pas untuk proses minta dispensasi gitu, sekolah juga nge-support lah, tahu aku butuh dispensasi. Dan ini dispensasi adalah salah satu alasan kenapa aku bisa stay alive juga lah. Dispensasi itu buat yang nggak tahu, itu selama pelatnas aku sebulan, aku nggak perlu datang sekolah. Tapi kamu pelatihan kan? Hah? Tapi kan sambil pelatihan. Zoom, pas itu online. Iya. Iya sih. Tapi kalau misalnya kamu pelatihan dan sekolah agak kelepar ya. Susah. Iya, nggak susah. Susah. Oke, that was nice ketika kamu dapet dispensasi. Boleh nggak sharing tentang values atau skill yang kamu dapatkan selama kamu sekolah di SES yang nyambung ke dunia kuliah? Karena kan sometimes kayak ada beberapa yang lost in translation nggak sih? Or what do you mean? What do you think? Values yang diajarin di SES, menurutku yang paling penting itu di SES kamu diajarin caranya kerja keras lah, persevere, tugas bisa banyak, tapi kan di kuliah nanti juga kita nggak bisa expect tugasnya sedikit gitu loh. Jadi penting lah ada values, perseverance, dan hardworking supaya kita bisa stay alive lah dari tugas kuliah. Dan di SES tuh cukup di-emphasize lah, karena tugas di SES tuh I would say nggak exactly dikit, actually cukup banyak. Jadi gitu. Ada yang lain lagi nggak selain perseverance, banyak tugas gitu? Ya lainnya bisa derive dari sana lah, kayak disiplin dan lain-lain. Dan menurutku semua values yang diajarin pastinya applicable, cuma in different aspects.
Right. Dan sebenarnya ya teman-teman ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang perseverance, hard working, and discipline, itu mungkin also what delivers Joshua. Tadi kan kita ngomongin beasiswa tentang beasiswa dikit-dikit ya, tapi ini kita dapat spill lagi kalau misalnya ternyata beasiswanya tuh lebih extended, nggak cuma full scholarship aja. Boleh nggak kayak spill ke teman-teman? Apa sih yang kamu dapat yang telah kamu capai? Tapi ya full scholarship itu by extension dapat uang saku, dapat uang tempat tinggal. Ya itu aja sih. Ya sama uang sekolah. Nice. Uang komputer juga kita. Uang komputer? Dikasih uang ekstra uang saku buat beli komputer. Ada lagi? Ada lagi. Beneran nggak ada lagi, Mi? Gak ada lagi. Tadi dia bilang kayak udah nggak ada lagi, terus begitu kayak ada uang komputer sih gitu. Kita kayak itu tidak hanya. Oke, that's really cool. SES must be really proud of you. Ada kak kelasku, adik kelasku juga yang juga bisa sampai univ. Yeah, we are all Bagus. proud of you guys. It's okay. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang kamu ya, sekarang udah dapat pencapaian gitu. Ada nggak sih tips buat semua yang nonton di sini? How to set the focus, and mungkin kamu ada tips and tricks gitu? Set fokus. Untuk kalau misalnya, actually set fokus tuh bisa kayak lebih di luar akademik juga bisa, karena I'm sure kayak nggak semua orang suka sekadar ngerjain soal mat gitu atau. Setuju. Kan kita kayak semua anak itu juga punya passion yang lain kan. Jadi, betul. Kayak basket contohnya, kan aku nggak mungkin bisa main basket kayak aku dengar anak SMP di SIS sekarang main basketnya jago-jago. Oh ya? Aku kan nggak mungkin bisa main kayak gitu kan. Itu susah buat aku. Nah, jadi kalau fokusnya itu kayak kalau untuk berbagai bidang gitu, kayak untuk selain akademik dan bahkan di dalam akademik juga, itu cara paling gampang untuk nge-set fokus itu pertama harus suka dulu. Suka dulu. Good point. Harus suka dulu. Kalau dari sana, kalau kamu suka, otomatis kamu akan fokusin dan tekunin. Kayak contohnya, kalau aku nggak bisa main basket, aku sendiri nggak terlalu suka main basket. Tapi kalau aku nggak suka main basket, gimana cara aku fokus, tekun belajar main basket kan? Kalau misalnya ada kesempatan buat aku untuk nggak main basket, pasti aku ambil. Nah, on the other hand, kalau aku suka main basket, aku bakal take every opportunity untuk kalau aku bisa main basket. Dan itu bisa jadi latihan atau jadi apa. Kayak kalau aku dan suka, aku bakal fokus tentang hal itu ya. Nice. Semuanya dimulai dari suka ya guys. Ya. Kalau misalnya nggak suka ya memang kayak orang Surabaya ngomong makso ya. Makso ya. Iya, gak enak lah makso. Gak enak. Oke, kalau misalnya kamu sendiri nih, sekarang kan apa ya? I think your learning system pasti udah lebih systematic gak sih? Ada nggak sih misalnya kayak metode khusus, tempat khusus atau waktu khusus? Mungkin kayak aku kok belajar tuh harus pakai headphone warna pink atau mungkin kayak any specific rituals yang kayak gitu? Jadi aku nggak punya headphone warna pink. No, that was just sorry, that was too specific. Tapi aku belajar kalau kalian ke NTU atau pernah visit NTU, itu ada banyak tempat belajar. Jadi ada kayak di kamar pastinya, library, tutorial rooms, bahkan di parkiran juga bisa kalau mau. Ya, harus kunjungi lah kapan-kapan. Ada beberapa meja dekat parkiran gitu. Oh, oke. Iya, kadang-kadang ada orang belajar di sana. Termasuk kamu? Enggak. Oh. Nah, kalau aku suka tempat yang cenderung sepi lah. Bisa fokus, nggak dengerin ya, dan lebih enak kalau dingin. Iya. Kayak di kamar sendiri atau di library. Tapi kalau untuk cara belajarnya sendiri, aku sih cara belajarku, aku ada nurut temen sih. Ada temenku bilang ke aku, dia itu, menurutku temenku ini keren banget. Dia ya masuk NTU Data Science, ambil 4 A-level, semuanya A+, A-star. Dia pas masuk kuliah, dia belum ada background di coding gitu.
Tapi iya, temanku ini. Oke. Dia belum ada background di coding. Tapi setelah 1 semester, dia udah jago. Wow. Nah, jadi aslinya aku penasaran dia belajar gimana kan. Mm-mm. Dia bilang ke aku, dia belajarnya, kalau dia belajar itu, yang penting itu sistematis. Mm-mm. Dari awal sampai akhir, nggak boleh nge-skip di tengah. Jadi konsep dasarnya, kayak mau belajar apapun, mau kimia, mau math, mau bahkan coding, konsep dasarnya itu harus dipelajarin dulu. Mungkin agak beda ya dari cara belajarku dulu. Tapi menurutku ini strategi yang sangat efektif. Kamu ngedrill bagian fundamentalsnya dulu, terus dari sana baru kamu bisa expand ke bagian-bagian lainnya. Daripada kamu lompat-lompat lah, kamu dari awal terus ke materi mana, sebalik lagi gitu kan, Iya. kadang kurang produktif ya. Betul, betul. Karena kan some people kan kayak, aku tak coba soalnya dulu wes, gitu, ya kan. Tapi ternyata some people thrive better when they grasp the core. Ya, sih? tapi Bener ya? menurutku ya cara belajar tiap orang beda-beda lah. Betul. Susah That's maksa also true. cara belajar orang. Yang Ya, penting ya, kalau ya. menurutmu efektif lah. Betul, betul, betul. I think that's also part of the interesting part of education, ya. You are exposed to so many learning styles. Iya. But you can also be secure enough with your own. Kayak, enggak, punya aku ini Ya, efektif buat iya, aku. Iya nggak aku sih? lagi bagus, iya. Kalau kamu berarti tadi itu ya, tenang, di tempatnya dingin gitu. Tapi kamu sekarang gimana? Tetap kayak ke core value atau nyoba soal banyak atau gimana? Kalau aku sendiri, Iya. aku lebih nggak terstruktur sih aku belajarnya. Jadi kalau aku dari belajar coding, aku lebih suka nyoba-nyoba apa yang aku mau nyoba. Kayak buat-buat, make projects. Ya. Terus dari sana, aku bakal balik ke yang aku perlu lah. Make sense, ya, ya, ya. Memang I think kayak you gravitate towards kayak the things that you like ya. Iya. That's a good approach karena nggak capek nggak sih ngerjain ini, bener ya? Bener-bener. Jadi menurutku kayak perlu penting lah kamu belajar itu ada namanya reward system. Kan nggak seru kan kamu belajar buat ulangan, terus kamu kayak belajar ulangan, terus sahabatnya kayak kalau jelek-jelek terus, atau kayak kamu belajar buat something, terus kayak nggak dapat rewardnya gitu kan. Lama-lama belajar jadi buat apa gitu kan. Betul. Jadi menurutku penting buat set small rewards, itu bakal ngasih kamu a good amount of dopamine to keep you going. That's actually a really good strategy though. I never thought about that. Like having the small wins. Small wins. Iya. Nah, sekarang misalnya kita udah ngomongin tentang belajar ya. Kalau misalnya ngomongin tentang kayak pertemanan, apalagi sekarang kan kamu di Singapura, negara orang. Katanya banyak orang di Singapura kan kayak very kompetitif gitu ya. Very kompetitif ya. Very? Beberapa lah. Oke. Boleh nggak sharing kayak selama kuliah kayak what are the challenges? Apalagi kamu sekarang jauh dari orang tua, bener nggak sih ya? Bener. Atau tetap di Indo kan orang tua ya? Ya. Boleh nggak sharing tentang itu? Dari kayak socializing, meeting people with from other nationalities. Iya. Jadi kalau rule of thumb, kalau kamu masuk ke univ luar yang ada banyak orang-orang luarnya, pokoknya di kasta paling atas kalau akademik itu orang yang asli dari Cina. Itu nggak bisa dikalahin itu. Itu mau belajar gimana pun susah itu dikalahin. Mainland. Oke. Itu udah lah, anggap mereka di dunia mereka sendiri lah. Kadang-kadang kayak otak mereka emang kerjain different ways lah. Yang kita nggak bisa bahkan bayangkan. Oke. Terus ada di Singapura juga ada orang India, kayak orang yang pintar-pintar. Tapi aku sendiri ada pengalaman yang kurang menyenangkan, segrup sama orang India. Pas buat lab, ya. Tapi generally mereka ciamik. Pintar ya. Terus orang Singapura, di Singapura tuh kan ada kayak wajib militer. Jadi yang cowok apalagi, mereka udah belum sekolah selama 2 tahun. Tapi mereka semua pada rajin. Jadi meskipun mereka lost gitu, mereka masih rajin. Jadi kayak kalau termnya di sana namanya kiasu. Ambis lah. Ambis. Jadi suasana di sana tuh kayak kompetitif banget. Bahkan antar anak Indo. Bahkan sistem penilaiannya juga dibuat sekompetitif mungkin. Jadi nilaimu itu berdasarkan nilai orang lain. Oh, jadi kalau misalnya semua orang nilainya bagus, nilaimu lumayan tuh kamu jadi kayak jelek gitu. Nah, bener. Jadi kalau semua orang dapat 100, aku dapat 98, aku jadi jelek. Gitu. Tapi ya kuliah kan kompetisinya kan
kompetisi itu aslinya kan dari kamu merasa ada kompetisi atau enggak. Hmm. Jadi kalau kamu emang kepengen ikut kompetitif, bisa. Jadi kamu bakal lihat sana kanan kiri udah pada jago, udah pada tuh. Yeah. Terus atau kadang-kadang kamu juga nggak mau pedulin kompetisi kan. Kamu lebih mentingin progres diri sendiri gitu. Kamu lihat aku udah improve selama berapa bulan ini. Yeah. Selama kuliah aku belajar. Ya itu tergantung tiap orang lah. Menurutku aku juga kadang-kadang ada orang bilang kayak jadi kompetitif banget, kayak life is not a race gitu. Kamu nggak usah bandingkan dirimu dengan orang lain tuh juga apa ya, kayak ada beberapa orang actually belajarnya lebih mantep kalau dia bisa bandingkan dengan orang lain gitu. Yeah. Kayak temanku si Platnas gitu. Ya, iyalah dia emang dia bilang kayak ya dia bandingkan diri dengan sepantaran dia. Terus dia improve-nya cepat banget. Yeah. He thrives or she thrives in a competition gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kamu malah yang mana nih? Which bracket do you fall into in this challenge Aku of new kasta-kasta? Wah. Actually anak Indo yang masuk Singapura itu cukup keren lah akademiknya. Jadi okay. GPA-nya relatively tinggi-tinggi. Anak Indo, teman-temanku semua keren semua yang masuk di univku. Tapi kalau kasta, wah aku kurang tahu ya. Cukup di atas. Cukup. Oke. Mungkin ini karena udah nggak kerasa, udah hampir sejam ya. Kita cerita tentang SES, tentang NTU, and about Joshua James, definitely. Mungkin untuk teman-teman nih yang sekarang masih lagi di SMA, yang lagi mencari tentang their passion and everything, kamu ada nggak kayak pesan-pesan closing nih buat mereka? I heard kayak tadi kan kamu all about passion ya, do something that you like gitu. Sometimes it's not about a race gitu. Atau mungkin kamu mau ada message lain nih buat dedek-dedek yang nonton, atau mungkin mamis juga boleh, mam. Okay. Mungkin aku mau close dengan kayak cara milih jurusan dan univ, karena menurutku bakal cukup berguna lah experience-ku buat dalam hal itu. Dari aku juga udah ngomong sama teman-temanku juga, kayak buat anak SMA yang mau pilih univ, jadi menurutku ada mungkin ini rada counter intuitif, tapi menurutku ada 3 faktor yang affect kamu pilih univ mana. Kayak banyak orang bilang jurusan itu nomor 1 kan. Kamu pilih jurusan yang kamu mau. Tapi menurutku dan dari experience-ku dan teman-temanku juga, yang paling penting pertama itu kualitas univnya. Masuk akal. Jadi kamu harus research dulu univnya itu emang bagus gak di bidang kayak di in general. Kayak kualitasnya bagus gak? Bisa dari ranking bisa, tapi kurang deskriptif juga sih menurutku. Ya mungkin diteliti lebih dalam. Kualitas univ itu paling penting. Karena kayak aku jurusan elektro, aku masih bisa ke bidang IT, bener kan? Dan kalau kayak banyak orang SMA juga belum tahu mau masuk jurusan apa gitu kan? Kayak kadang-kadang masih ngambang-ngambang gitu, kayak aku kepengen ini tapi juga kepengen ini, ya kan? Dan menurutku universitas yang kualitasnya bagus itu bisa kasih kamu banyak opportunity, banyak kesempatan dalam bentuk ya karir, kerjaan, organisasi, dan banyak lainnya yang bisa bikin kasih kamu kesempatan untuk beneran tahu apa yang kamu mau dan ngembangin skillmu dalam bidang itulah. Kayak aku ada temen yang jurusan elektro juga, tapi dia emang suka foto-foto, suka media gitu kan. Ya, jadi dia meskipun jurusan elektro gitu, dia kan masih nekunin bidang kayak ya media itu. That's interesting. Jadi menurutku kualitas univ itu penting. Yang penting itu banyak opportunity yang kamu dapat dari univ itu. Itu penting banget. Ya, kedua baru jurusan lah. Kedua baru jurusan. Karena ya pastinya jurusan juga penting lah. Kayak kalau kamu pilih univnya harus bagus di jurusan yang kamu masuk. Harus ya ngasih ya dari ini by extension juga ngasih banyak opportunity untuk research, untuk belajar. Ya. Terus ketiga, lokasi. Nah, lokasi. Jadi kalau kamu nggak bisa enjoy di tempat yang kamu belajar, kan susah kamu belajarnya kan? Masa kamu tiap kali mau belajar gitu, kamu nggak suka di kamar, kalau nggak suka belajar di kamar,
tiap kali kamu belajar kamu keluar kamar. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka lokasi univmu, nggak suka suasana univnya, masa tiap kali mau belajar harus keluar univ? Kan nggak enak ya. Iya, agak boros ya maksudnya ya. Iya, apalagi di Singapura biaya transport kan ya. Yeah, it's quite expensive. $2 kemana-mana. Iya, lumayan. Oke. So, those are the tips ya. Yang pertama tadi itu the university quality, second baru jurusan, dan 3 lokasi sih. Karena kalau nggak nyaman juga nggak enak ya. Belajarnya. Interesting. So, everybody, kalau misalnya masih penasaran banyak, ini kita bakal ada banyak banget teman-teman yang juga sharing selain Joshua. But, thank you Joshua, tepuk tangan dulu dong buat Joshua. Yeay! Jadi, kalau hari ini kita baca tentang perseverance and everything, tentang how Joshua got this dari Bapak Menteri Nadiem Makarim. Actually, a really good sharing about also the passion and everything. I hope everybody learns from this. Tapi please follow and kayak apa ya? What other socials do we have? Oh yeah, follow and subscribe ya our podcast so we can share more. Dan you can also comment in the comment section mau bahas tentang apa, mungkin mau request narasumber atau mungkin mau request tentang student-student yang spek-spek lain selain spek dewa yang ini. Wah. And that's it from Ori and Joshua. Yeah, that was a very fun conversation and make sure you don't miss out the next episode. Jangan lupa ya subscribe. Bilang suruh mereka subscribe. Ya, yang narasumber lanjut-lanjutnya bakal lebih jago lagi, lebih stack dewa lagi. Subscribe ya. Thank you.